Baik, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan cara menghitung DPR atau Dividend Payout Ratio. Ini adalah salah satu variabel dari kebijakan dividen yang membandingkan jumlah besaran dividen yang diterima investor dibagi dengan laba yang diperoleh dari perusahaan tertentu di tahun tertentu. Baik, untuk rumusnya saya ambil dari suatu jurnal ya, yaitu dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Baik, sebelum menghitung DPR, saya sarankan teman-teman untuk mengisi data yang telah saya beri tanda kuning ini agar memudahkan untuk kalkulasinya nanti. Baik, untuk cara pengambilan datanya saya contohkan menggunakan perusahaan ABMM tahun 2022. Untuk laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, teman-teman bisa buka laporan keuangan dan lihat di bagian laporan laba rugi ya. Ini laporan laba rugi, kemudian scroll sedikit ke bawah, scroll lagi. Nah, di sini ada keterangan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kira-kira hasilnya ini ya. Nah, kemudian data selanjutnya ini sama saja dengan laba bersih ini ya. Hanya saja ini dikonversikan ke rupiah. Jadi jika teman-teman itu meneliti dengan perusahaan yang memiliki mata uang selain rupiah, itu harus dikonversikan terlebih dahulu ke rupiah. Karena nanti kita akan kalkulasikan dengan dividen per share yang mana ini juga dalam rupiah ya. Baik, kemudian untuk saham beredar, teman-teman bisa buka laporan keuangan kembali dan mencari atau search dengan keyword modal saham ya. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, hingga ditemukan tampilan seperti ini. Ini adalah data struktur kepemilikan. Untuk saham beredar bisa diambil di bagian ini. Baik, kemudian dividen per share. Nah, untuk data dividen per share ini ada catatan buat teman-teman. Nah, jika kita ingin mencari dividen per share tahun 2022, itu kita harus membuka laporan tahunan atau annual report tahun 2023. Karena untuk pelaporannya itu pada tahun berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita sudah membuka laporan tahunan ABMM tahun 2023. Kemudian kita men-search atau mencari dengan keyword kebijakan dividen. Kemudian enter hingga teman-teman menemukan bagian ini ya, kebijakan dividen dan pembayarannya. Scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini ada tabel rincian pembagian dividen. Kita mencari dividen tahun 2022, yaitu ini. Kita menggunakan tahun buku ya, bukan tahun pembagian. Nah, jadi untuk tahun 2022 itu besaran dividen per share-nya yaitu sebesar 400 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman inputkan, kemudian kita mencari earning per share. Nah, ini mudah saja ya teman-teman. Tinggal membagikan laba bersih yang IDR atau yang rupiah, kemudian dibagi dengan saham beredar. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir kita menghitung DPR atau Dividend Payout Ratio. Kita tinggal membagikan dividen per share tadi yang rupiah dengan earning per share juga ini yang rupiah ya. Jadi sama-sama rupiah. Oke, jadi hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Memang untuk kalkulasi DPR atau Dividend Payout Ratio ini sedikit lebih rumit, ada di laporan tahunan ya teman-teman. Jadi ada semacam delay 1 tahun untuk pelaporannya. Nah, jadi seperti ini cara menghitung DPR. Semoga bisa membantu teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih.